Ini pertama soal kebahasaan dulu nih Pak. Iya. Bapak kan bahasa Kola Iya. di Desa Marlasi. Marlasi. Ibu bahasa Tarangan dari Arus Selatan. Kampungnya apa tadi Bu? Lutur. Lalu adik perempuan lahir di Dobo. Memang tinggal di Dobo kah atau Tinggal di sering di daerah juga? sering-sering sekali-sekali baru pergi. Sekali-sekali baru pergi di Marlasi. Iya, kalau libur. Oh, kalau libur berarti. Liburan atau kalau libur pergi ada angkutan langsung balik. Oh iya, berarti adik sudah besar di Dobo. Iya. Dari adik lahir, ibu dengan bapak pakai bahasa Indonesia kalau di Dobo. Melayu ini. Iya. Yang dong bilang Melayu Dobo ini. Iya, mulai Dobo. Ah. Ibu lah pakai bahasa Melayu Dobo. Iya. Ibu pernah pakai bahasa Tarangan sama adik? Tidak Mereka jarang tuh pakai bahasa itu. Jarang. Iya. Pakai tapi Iya. jarang. Iya. Kalau bapak pakai bahasa Kola sama adik kasih. Pakai. Pakai bahasa Kola Iya, sama iya. adik. Iya, tentu saja, tapi itu tidak tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Lebih sering bapak pakai bahasa Kola kah? Lebih sering ibu pakai bahasa Tarangan ke anak? Biar sama sih, Sama. hampir sama. Berarti pakai tapi sedikit-sedikit. Iya. Sing konsisten Iya. gitu ya. Iya. Akhirnya sekarang adek tumbuh, adek bisa berbahasa apa sekarang? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Iya. Dua bahasa berarti Iya. Melayu Dobo ini dengan Iya. atau Melayu Ambon mungkin sama Iya. toh? Dengan bahasa Indonesia ya di sekolah ya. Iya. Nah, kira-kira alasan mengapa tidak pakai bahasa daerah kenapa itu? Karena kata ngangkat sedikit susah. Dibilang susah begitu, bilang Susah. orang Kalau biasa. kita bilang Iya. ngerti sedikit. Itu dia pas dia umur berapa? Cuma kalau tulis bisa. Itu pas adek umur berapa itu Bapak? Sekitar umur 5, 4, 6, 6 tahun mau masuk Iya. SD. Iya. Baru Bapak ajar-ajar dia nih. Iya. Dia bilang susah. Iya. Biasa Ah. sering sekali ke tempat kampung, Iya. dia biasa pakai bahasa sendiri. Bu. Dia bilang, iya, tahu berbagai bahasa. Gampang ibu di Punsara. Apalagi ini kan ibu berbeda bahasa nih. Iya. Ibu bahasa Tarangan, Iya. bapak bahasa Kola. Iya. Nah, dia lahir di Dobo, orang di sekitar pakai bahasa Melayu Dobo Iya. atau Melayu Ambon itu. Di sekolah ada pakai bahasa Indonesia. Kalau cara ini bisa ibu dan bapak terapkan waktu adik lahir itu, Iya. adik bisa menjadi anak yang Iya. menguasai 4 bahasa, Iya. ya kan? Iya. Nah, orang yang menguasai lebih dari 1-2 bahasa itu disebut polyglot, Bapak. Orang-orang polyglot itu orang-orang yang cerdas, pintar. Kalau nanti dia sekolah dia pintar. Iya. Nah, sekarang kan mungkin Bapak bilang, ya caranya bagaimana Ibu biar bisa begitu. ya. Ada yang namanya Pak kebijakan keluarga. Kalau dari adik saat lahir, Bapak konsisten, Bapak setiap Iya. berbicara dengan adik itu pakai bahasa Kola, Pasti ngerti. pasti adik tumbuh dengan bahasa Kola. Nah, ibu kan bahasa lain dengan bapak toh. Iya. Ibu ketika berbicara sama adik pakai bahasa Tarangan, yang ganti-ganti dengan bahasa Melayu. Nanti di saat ibu dan bapak baku bicara baru pakai bahasa Melayu. Jadi adik sudah bisa belajar bahasa Kola, bahasa Tarangan, bahasa Melayu. Baru dari di dalam keluarga. Ataupun dia pernah beta bahasa di dia, beta bilang, di rambut buka toh, tetap pakai bahasa Tarangan. Dia bilang, you gul ersai, langsung Dia dia bilang, itu apa mam? Beta itu rambut buka. Jadi dia sering bilang lagi, bilang, you ersai. Dia bilang gitu. Padahal cuma baru sudah besar itu. Dia bilang, you ersai. Langsung siapa ada tanya dia bilang, itu bet mama bilang kalau ersai itu rambut buka. Padahal itu ibu kasih tahu cuma 1-2 kata. Iya. Pas dia sudah besar begini toh, tapi dia cepat Iya. ingat kan. Iya. Kalau ibu pun bahasa itu dari adik kecil, Pasti ada. dia dari keluar dari perut ini baru Iya. habis melahirkan dia langsung ibu bicara pokoknya dari bicara apapun dengan adik tetap bahasa Tarangan. Dia akan perlu ibu ajar lah itu pasti dia akan tumbuh dengan bahasa Tarangan. Dia juga akan tumbuh dengan bahasa Kola. Nah, metode ini ibu sudah dipakai dan berhasil oleh keluarga-keluarga yang punya latar belakang perkawinan campur kayak ibu dan bapak begini, satu orang utara, Satu utara, satu satu orang selatan. selatan. Iya. Tinggal di tengah toh, Iya. di pulau-pulau Dobo toh. Iya. Nah, cuman mungkin kan tidak semua masyarakat tahu soal ini ya Bu ya. Iya. Nah, salah satu caranya untuk meneruskan bahasa-bahasa ini ya itu Bu, konsisten, ibu dan bapak sepakat
oh iya, Use pakai kola saja, nanti beta pakai tarangan. Nanti kalau kata dua baku komunikasi, baku kata dua pakai Melayu. Jadi di dalam satu waktu adik perempuan akan dengar 3 bahasa. Itu saya apa-apa ibu. Dia saya akan terlambat bicara seng. Yang paling penting poinnya, ibu konsisten pakai bahasa tarangan, bapak konsisten pakai bahasa kola. Di saat ibu dan bapak berbicara, gantilah bahasa Melayu. Kan ibu dan bapak saya mungkin bapak mengerti toh, tarangan dan kola toh. Saya mengerti ya. Tapi kalau ini dari lahir diterapkan, dari dia bisa bicara, dia sudah pakai bahasa, dia akan menjadi penutur kola, dia akan menjadi penutur tarangan, dia akan menjadi penutur bahasa Melayu Ambon, dia akan jadi penutur bahasa Indonesia, karena kan di sekolah pakai bahasa Indonesia. Gitu ibu, ibu sudah paham seng arahnya nih. Bisa paham kan? Karena ibu tadi bilang pak, iya beta cuma bilang dia rambut tambah saya, dia bicara dan dia pertama bilang kata-kata rambut ersai. Yuk, ke rambut ersai lah, barang itu para apa mama? Itu rambut terbuka, saya mampu urus toh jadi rambut terbuka. Oh iya. Jadi pernah pulang di kampung, jadi ada orang lutur ini sengaja dia langsung dia sengaja di teman. Yuk rambut ersai lah teman. Satu waktu kalau komandeng orang dari macam dari jauh-jauh datang, kau bilang rahasia apa kan dia bisa. Jadi mulai tumbuh dia bahasa supaya itu betul. Ibu dan bapak kemarin dia kena bilang ibu. Iya, kapan anak kamu rahasia lah. Betul. Saya tahu cuma tahu ersai saja. Dan ada satu kata lain. Apa? Mari kita bilang apa? Oh, barang-barang tahu pakunku banyak di dalam kamar langsung rufe. Apa itu? Langsung bilang barang rufe itu apa? Barang-barang tahu banyak jadi kayak kapal picture. Dia bilang, oh rufe iya tahu. Rufe, kalau rufe berarti barang-barang banyak. Jadi kalau dibuka dong ini, bangun datang sekolah tinggal sini. Tetap mau dengan tahu bikin rufe dalam barang-barang. Ini anak-anak usia SD ibu 3-4 tahun itu tuh kemampuan otaknya itu jauh lebih gampang untuk mempelajari banyak bahasa Bu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Pasti dia bisa. Terbukti kan ibu cuma bilang sekali 2 kali sampai 2 kata, dia bisa bicara dan dia punya kakak pakai bahasa itu dan dia punya teman-teman. Dia cuma 2 kata 3 saja ibu. Betul. Barang ibu cuma bicara dan dia 3 kali 2 itu bahasa toh. Kalau banyak-banyak ya dia tahu banyak. Biasa kalau pulang betul biasa mau ajar itu jangan kok papa orang Malaysia jadi kok mesti anak papa punya. Sengus sama-sama supaya adik tahu dua-dua. Pulang itu dia tahu bahasa. Sekali-sekali pakai bahasa di beta perbilang apa dia ada tipu beta bilang apa dia. Kalau dibilang apa kalau bilang apa lah hal budi ke bagaimana budi perbilang ada tipu ada seperti itu. Jadi mama jangan dengar dia bahasa dia suka, oh bapak ada bilang gitu. Kira dia tetap nenek suaja Ini dapat tahu. Dia ada dapat tahu kalau bapak bahasa di beta dia tak bisa mengerti sedikit. Itu dia ada tahu lah itu. Jadi begitu bapak. Jadi kan cuma anak tumbuh cerdas, anak tumbuh jadi generasi poliglot, bisa banyak bahasa, dan dia kalau di sekolah dia jauh lebih kritis Bu. Dia pemahamannya jauh lebih cepat untuk pelajaran. Ketika dia dari kecil dia sudah terpapar banyak bahasa. Nah itu sudah terbukti di banyak penelitian Bu, dan banyak keluarga juga yang mulai menerapkan itu sekaligus untuk melestarikan bahasa. Karena di Maluku ini kan banyak yang campur-campur ya Bu ya, menikah dengan orang K, dengan orang di Ambon, dengan orang ini. Dan biasanya orang memilih untuk pakai bahasa Melayu saja biar anak nih cepat tahu. Dong saya pakai bahasa kampung lah ya. Padahal masih bisa diselamatkan Bu kalau kasusnya kayak bapak dan ibu. Makanya kami wawancara bapak dan ibu. Karena kan beda bahasa. Harusnya anak bapak dan ibu punya peluang lebih besar menguasai lebih banyak bahasa dari teman-temannya yang lain. Karena bapak dan ibu beda bahasa. Beda sama mungkin Pasek dong. Yang istrinya orang Kola, Pasek orang Kola. Ya sudah anaknya cuma tahu bahasa Kola, Melayu sama Indonesia. Masih lebih untung satu bahasa ibu punya anak. Namanya tuh pemerolehan Bu. Jadi diberikan ke anak tuh secara alami. Saya pakai suruh ini, kata ini. Ya ibu pun tugas bicara saja pakai bahasa dan dia. Saya mesti suruh dia hafal, saya mesti suruh dia belajar. Dia akan tumbuh kayak anak-anak di kalangan misalnya kan. Dari hari anak supaya pakai bahasa ya dia saat berbicara. Tapi kalau dia rasa kayak
itu mau sulit, dia langsung tanya. Ah. Dia mau ingin tahu begitu. Dia tanya apa itu Iya. mama? Begitu. Itu per apa lah? Berarti cukup cerdas Iya. juga dia bertanya. Orang dia juga mau ingin tahu begitu. Jadi bapak dan ibu sudah mengerti dia keuntungan tuh kalau dari kemarin sudah pakai bahasa toh. Iya, Ibu. Adik siapa namanya? Adik Nona, adik Clara. Iya. Clara bisa tumbuh jadi generasi poliglot, multi bahasawan, dia bisa tahu banyak bahasa selain bahasa Indonesia. Dan nanti dia akan belajar bahasa Inggris juga di sekolah. Dia kurang lebih sudah bisa 5 bahasa. Nanti di SMP belajar bahasa Inggris, dia pintar bahasa Inggris. Dia sudah bisa 5 bahasa. Bahasa Kola, bahasa Tarangan, Melayu Ambon atau Melayu Dobo, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. 5. Coba nanti ibu dan bapak bilang, coba kalau dari dulu kata su tahu ini, Iya. kata su. Kemarin kita sesinggung. Apa kemarin dia waktu dia kecil ketong sulot dia ada yang bahasa. Betul. Ini mungkin di tahap karena sudah 6 tahun sebenarnya kelas 6 ya. Iya. Mungkin pembiasaan saja ya, diperkenalkan 1-2 kalimat sederhana percakapan sehari-hari di dapur, di rumah. Misalnya suruh dia kasih bersih ini ya pakai bahasa, bapak juga dengan bahasa Kola. Nanti kan dia bilang, ini mama bahasa lain, mama bahasa lain. Tapi dia akan menerima dan menyerap apa yang ibu dan bapak sampaikan. Gimana Pak? Jadi gimana Pak kesimpulannya nih Pak? Baik. Kalau Terima kasih ya. atas kesempatan yang diberikan. Nanti ibu dan bapak ketemu lanjutkan dengan dua bahasa ini supaya adik kecil mengerti bahasa Kola, bahasa sekolah dengan bahasa Tarangan. bahasa Tarangan. Caranya gimana tuh Pak? Konsisten. Bapak dengan fokus dengan Bapak punya bahasa Kola, Mama dan Mama pun bahasa iya, Tarangan. Iya. Ini semangat nih Pak, bisa nih komitmen nih. Bisa Ibu. Biar adik tumbuh jadi generasi namanya tuh multi bahasawan atau poliglot. Jadi anak-anak atau generasi yang tumbuh dengan banyak bahasa, yang mengetahui banyak bahasa. Iya. Bisa Ibu, bisa ya. Ya berarti Mama nanti ajarkan adik bahasa Iya. apa? Tarangan. Tarangan. Bapak bahasa Sedikit-sedikit Kola. lagi setiap hari. ya konsisten. Iya. Kuncinya adalah Iya, konsisten. oke. Bisa Ibu. Jangan campur-campur ya. Iya, Ibu. Nanti di saat Iya. Bapak dengan Ibu baru bahasa Melayu. Iya. Bapak dengan adik Clara bahasa Kola, Iya. Mama dengan adik Clara bahasa Tarangan. Iya. Jam bahasa Belanda. Jerman. Sudah tahu dari dulu kalau ada pemerolehan soal konsisten berbahasa. Mungkin adik Clara akan berbahasa Kola, berbahasa Tarangan gitu ya. Kita santai aja kayak tadi April ya. Iya. Ya, jadi gimana nih Bapak dan Ibu? Ibu kan dari Tarangan, Bapak dari Kola. Harusnya bagaimana nih dengan Clara nih? Ketemu kasih belajar Iya. bahasa sekolah dengan Tarangan. Tarangan. Caranya bagaimana itu Bapak? Caranya Bapak ketemu belajar kasih bersih dalam rumah, ambil meja, pakai bahasa pakai bahasa sekolah. Kola. Nanti Mama Mama juga kalau disuruh ambil makanan berbicara pakai bahasa Tarangan. Jadi nanti Clara menjadi anak yang bisa berbahasa Kola, berbahasa Tarangan, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Clara di sekolah sudah belajar bahasa Inggris ke belum? Belum. Ada belajar. Ada belajar sekarang kelas 6. Ada belajar. Nah, berarti kalau Mama sudah pakai bahasa Tarangan, Bapak sudah pakai bahasa Kola, berarti Clara akan jadi anak yang bisa berbahasa Tarangan, berbahasa Kola, bahasa Melayu Dobo atau Melayu Ambon, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. 5 bahasa. Namanya jadinya poliglot. Hah? Iya. Mau kesen? Mau. Semangat toh? Iya. Kan orang Kola dengan orang Tarangan toh? Masa orang Kola sama orang Tarangan cuma tahu bahasa Melayu Ambon atau Melayu Dobo? Iya toh? Nah, semangat ya. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, Semangat ya, semoga bahasa tetap terlindungi ya. Ya, Bahasa Tarangan, oke. bahasa Kola dilindungi, dipelihara, diwariskan ya. Oke.